Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama malam hari ini kita masuki persekutuan doa di hari yang ke-6. Bersama mari kita mulai, kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita memuji nama Tuhan, kita nyatakan syukur kita dan pengharapan kita kepada Tuhan dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 369 bait yang pertama dan kedua, Ya Yesus ku berjanji. Yesus ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, diriku dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar, si jahat menesan, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang maha baik, kami sungguh menaikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, menopang langkah kami, dan senantiasa memampukan kami menghadapi setiap persoalan hidup yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur malam hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersekutu di dalam masa Paskah. Kami boleh mengingat akan kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber keselamatan bagi setiap kami yang percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, pada malam hari ini bersama-sama kami juga memohon berkat Tuhan di dalam kami akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa memampukan kami, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan
kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum bersama-sama kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 184, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita membaca, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hati dan kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan
tema atau judul sudah selesai, berjuang sampai finish. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita manusia ibarat sebuah perlombaan balap motor gitu. Dari mulai pemanasan hingga melewati satu persatu putaran sampai pada akhirnya mencapai garis finish. Jadi, untuk mencapai garis finish atau tujuan akhir, tentu ada begitu banyak hal yang harus dijalani, yang harus ditempuh. Sama seperti bacaan kita yang pada saat ini ingin menggambarkan detik-detik perjuangan Yesus sebelum mati dan mencapai tujuan akhir hidupnya di dunia ini. Yohanes 19 ayat 30 merupakan rangkaian dari peristiwa pengorbanan dan sengsara Tuhan Yesus di kayu salib sampai pada kematiannya. Perkataan Tuhan Yesus di ayat 30, sudah selesai. Sudah selesai. Ini termasuk dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib sebelum kematiannya. Nah, ucapan sudah selesai ini diungkapkan oleh Yesus karena Tuhan Yesus tahu bahwa tugasnya di dunia ini telah selesai. Dan waktunya untuk kembali kepada Bapa yang ada di surga. Memang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terlihat bahwa ungkapan Yesus sudah selesai seakan-akan ini sebagai tanda kekalahan. Karena Yesus telah menyerahkan karena Tuhan Yesus telah menyerah terhadap kesakitan, terhadap penderitaan yang dialaminya di kayu salib. Namun saudara-saudara, sebenarnya makna ungkapan Yesus yang disampaikan ini adalah ungkapan kemenangan. Di mana ketaatannya kepada kehendak Bapa hingga akhir hidupnya menandakan kasih yang begitu besar bagi umat manusia. Inilah kasih yang taat sampai mati. Bersama kita tahu dari kelahirannya di dunia ini hingga tumbuh dewasa, dan begitu banyak karya, mujizat, kebaikan, keadilan, rangkulannya kepada semua orang yang membutuhkan. Demikian juga pengajarannya. Itu semua merupakan perjuangan Yesus. Untuk apa? Perjuangan Yesus demi mewujudkan tujuan Bapa di surga, yaitu menghadirkan kerajaan Allah di dunia dan menghadirkan keselamatan bagi manusia. Kata sudah selesai diucapkan Yesus sebagai tanda bahwa perjuangannya telah mencapai garis finish. Karena setelah mengatakan itu, dikatakan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa kematian Yesus adalah
kehidupan dan anugerah keselamatan manusia dari dosa dan maut. Itulah puncak karya Yesus bagi kita manusia. Sebuah perlombaan balap, Yesus telah berhasil melewati tikungan-tikungan tajam yang penuh hambatan, putaran-putaran yang sulit di dalam balapan, sehingga mencapai garis finish. Yesus berhasil melewati penolakan di dalam setiap pengajarannya. Yesus berhasil melewati hujatan, hinaan orang, melewati pengkhianatan, melewati penganiayaan dan penderitaan di kayu salib. Yesus berhasil berjuang untuk menggenapi tujuan hidupnya sampai garis finish. Lalu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Pasti ada banyak persoalan juga. Pasti ada banyak pergumulan. Baik itu persoalan di dalam keluarga, relasi dengan sesama, pergumulan di dalam belajar, pergumulan kerja, bertani, bisnis, dan lain sebagainya. Hendaknya sebagai pengikut Tuhan Yesus, janganlah kita menyerah akan rintangan, masalah di dalam kehidupan ini. Tetapi kita bersama-sama terus belajar dari teladan Tuhan Yesus yang pantang menyerah dan terus berjuang untuk mencapai tujuan sampai garis finish. Tuhan akan senantiasa menguatkan kita, memampukan kita, sehingga kita pun boleh melewati setiap rintangan, persoalan, pergumulan, sampai pada akhirnya kita sampai pada garis finish. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan kita bersama mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita mengaturkan persembahan, bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 183, bait yang pertama dan bait yang kedua, menjulang nyata atas Bukit Kala.
dalam Tuhan kami balik lagi. Insan bernoda kini berseri, terkuras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Bersama-sama mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat penyertaan di dalam kami bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami boleh menghayati kembali akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di sepanjang kehidupannya demi tujuan dari Bapa di surga untuk menghadirkan keselamatan bagi manusia. Tuhan Allah yang maha baik, kami terus memohon kiranya kami dimampukan di dalam setiap proses kehidupan yang kami jalani. Karena ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mampukan kami untuk terus boleh menghadapi setiap peristiwa kehidupan sebagai proses pendewasaan iman kami. Agar dengan demikian kami dapat menyelesaikan setiap persoalan hidup yang kami hadapi sampai pada akhirnya kami pun sampai ke garis finish. Tuhan Allah yang maha kasih, kami juga terus memohon agar di dalam persekutuan kami, jemaat Tuhan khususnya di GKJ Temanggung ini, gereja Tuhan ini akan terus menjadi komunitas yang saling meneguhkan, saling menguatkan setiap anggotanya di dalam kesetiaannya mengikut Tuhan Yesus sampai pada akhirnya. Tuhan Allah yang maha baik, sertailah kami, jemaat Tuhan khususnya di GKJ Temanggung, di dalam kami terus melakukan karya pelayanan kami. Sehingga meskipun ada begitu banyak persoalan yang kami hadapi, kami tetap dapat melakukan karya pelayanan kami dengan baik, dengan penuh kekuatan dari Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang maha baik, bersama-sama pada saat ini kami juga menaikkan syukur dan terima kasih kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan kami, persembahan yang merupakan wujud ungkapan syukur dari berkat Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah yang maha baik, demikian kami akan mengakhiri persekutuan doa kami pada malam hari ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita menyanyikan kidung jemaat nomor 344, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga-surga yang makan
suka surga yang belaka. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu sekalian. Amin.